Dalam rangka memperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia, kami tim Kefarmasian Puskesmas Siliwangi akan menjelaskan mengenai penggunaan antimikroba dengan bijak. Mikroorganisme atau yang dikenal dengan mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Contoh dari mikroba diantaranya ada bakteri, virus, jamur, serta parasit. Pengertian antimikroba merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk menghambat maupun mematikan pertumbuhan mikroba dengan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Macam-macam antimikroba diantaranya ada antibiotik, antivirus, antifungi, serta antiparasit. Yang pertama ada antibiotik, adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain, contohnya bakteri. Contoh dari antibiotik ada amoxicillin, cefadroxil, dan lain-lain. Yang kedua ada antivirus, adalah zat yang digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Contohnya ada acyclovir, oseltamivir, dan favipiravir. Yang ketiga ada antifungi, adalah zat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Contohnya ada miconazole, fluconazole, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada antiparasit, adalah suatu zat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh parasit, seperti cacing, protozoa, ataupun kutu. Parasit sendiri adalah makhluk hidup yang merugikan makhluk hidup lain. Contoh antiparasit ada antelmentik atau yang dikenal dengan obat cacing, contohnya albendazole, dan antiamoeba, contohnya metronidazole. Kenapa kita harus menggunakan antimikroba dengan bijak? Berdasarkan data yang diperoleh oleh WHO pada tahun 2013, kematian akibat resistensi bakteri di dunia mencapai 700.000 jiwa per tahun. Maka dapat diperkirakan pada tahun 2050 dapat meningkat menjadi 10 juta jiwa per tahun. Resistensi sendiri merupakan suatu kondisi di mana mikroba menjadi kebal terhadap antimikroba yang diberikan dalam pengobatan. Istilah AMR atau antimicrobial resistance menjadi masalah serius dalam dunia kesehatan karena dapat merugikan dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Berbagai macam kerugian yang diakibatkan diantaranya, pertama, biaya pengobatan menjadi mahal, kedua, perawatan di rumah sakit menjadi lebih lama, dan ketiga, menyebabkan kematian. Masalah yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu antibiotik masih bisa dibeli tanpa resep dokter, yang kedua menggunakan antibiotik untuk infeksi selain bakteri, yang ketiga menyimpan antibiotik di rumah, dan yang keempat memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis bakteri dalam tubuh, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Sifat dari bakteri baik yaitu bermanfaat untuk kesehatan tubuh, kemudian tidak memerlukan antibiotik. Sedangkan sifat dari bakteri jahat yaitu mengganggu kesehatan dan memerlukan antibiotik. Bakteri baik di dalam saluran cerna kita berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat gizi, kemudian membuat vitamin B dan vitamin K, menjaga usus agar tetap sehat, melancarkan BAB, dan melindungi tubuh dari bakteri jahat. Tetapi ada sebagian kecil bakteri jahat, yaitu bakteri penyebab disentri, tipes, serta TBC. Jika Anda pernah mengalami batuk, pilek, diare tanpa darah, serta muntah, maka tidak memerlukan antibiotik. Batuk dan pilek sendiri merupakan cara tubuh untuk melindungi paru-paru dari penumpukan lendir, sedangkan muntah dan diare merupakan cara tubuh untuk membuang zat-zat beracun dari perut. Penyebab tersering dari gejala tersebut yaitu disebabkan oleh virus. Kecuali dinyatakan lain berdasarkan diagnosa dokter, dan jika ada infeksi tambahan yang disebabkan oleh bakteri, maka memerlukan antibiotik. Apa yang terjadi ketika kita minum antibiotik? Secara alamiah, di dalam tubuh kita terdapat bakteri baik maupun bakteri jahat. Bakteri baik diilustrasikan dengan warna hijau, sedangkan bakteri jahat diilustrasikan dengan warna merah. Saat kita meminum antibiotik tanpa indikasi infeksi bakteri, maka bakteri baik akan ikut dimusnahkan oleh antibiotik. Sedangkan bakteri jahat akan menjadi kebal dan semakin berkembang serta semakin kuat. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik atau antimikroba. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya resistensi, antibiotik harus diminum tepat waktu untuk mempertahankan kadar obat di dalam tubuh. Untuk aturan pakainya, memiliki perhitungan. Jika diminum sehari 3 kali, maka perhitungannya 24 jam dibagi 3 kali sama dengan 8 jam sekali. Jika sehari diminum 2 kali, maka 24 jam dibagi 2 kali sama dengan 12 jam sekali. Untuk antibiotik harus diminum sampai habis agar bakteri jahat yang menginfeksi tubuh dapat ditangani sampai tuntas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, untuk mencegah terjadinya resistensi antimikroba, maka yang pertama, antimikroba harus dibeli hanya dengan resep dari dokter. Yang kedua, antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Kemudian antivirus hanya untuk infeksi virus.
Antifungi hanya untuk infeksi jamur dan antiparasit hanya untuk infeksi parasit. Yang ketiga, antimikroba harus diminum sampai habis. Dan yang keempat, tidak boleh memberikan antimikroba sisa kepada orang lain.